Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas teori-teori komunikasi ke teori yang kedua tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nur Hasanah, dan teman saya Maryam Andalib serta Sika Nurbaki. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang teori kultivasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya cultivation theory. Dilatar belakangi situasi yang terjadi di tahun 1960-an di Amerika, adanya efek media massa yang ditayangkan di TV mengandung unsur kekerasan sehingga mendorong kekhawatiran publik. Dibentuknya Komisi Nasional untuk meneliti pengaruh media massa, khususnya televisi. Presiden Lyndon Johnson membentuk Komisi Nasional Penyebab dan Pencegahan Kekerasan di tahun 1972 yang disusul dengan dibentuknya Komisi Penasihat Ilmiah di tahun 1976. Next. Yang kedua ada perumus teori cultivation theory. Perumus cultivation theory dikenalkan pertama kali oleh Profesor Joy Gardner. Tulisan pertama kali yang memperkenalkan cultivation theory adalah Living with Television, The Violence Profile, dan Journal of Communication. Gardner melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an, juga mempelajari pengaruh menonton televisi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Maryam Andalib. Kepada Maryam Andalib, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Anissa. Untuk materi yang ketiga, pernyataan teori. Richard Wade and Lynn dalam bukunya mengatakan, posisi bahwa realitas yang mediasi menyebabkan konsumen memperkuat realitas sosial media mereka. Dari hasil analisis kultivasi membuat 3 asumsi. Yang pertama ada televisi, secara esensi dan fundamental berbeda dengan bentuk-bentuk media massa lainnya. TV tidak membutuhkan mobilitas, tidak begitu membutuhkan kemampuan membaca, sebagaimana media cetak juga tidak memiliki batas usia atau semua kalangan bisa menontonnya. Oleh karena itu, TV mudah diakses dan tersedia bagi siapa saja. Yang kedua ada televisi membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari masyarakat kita. Berkaitan dengan dampak dari TV, menurut Gardner dan Gross, televisi bukan hanya mempengaruhi, melainkan melukiskan gambaran mengenai seperti apa dunia sekarang. Dan yang ketiga, ada pengaruh dari televisi terbatas. Selanjutnya ada contoh kasus penerapan teori secara umum dan contoh penerapan dalam dakwah. Contoh penerapan kasus secara umum. Dari serial TV 13 Reasons Why menceritakan tentang seorang siswa yang bunuh diri akibat perundungan dan kekerasan seksual remaja yang bernama Hannah Baker. Dari serial tersebut menimbulkan kekhawatiran publik terkait serial tersebut terhadap persepsi anak bahwa melakukan bunuh diri diperbolehkan dan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada contoh penerapan secara dalam dakwah, televisi sebagai media dakwah. Perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk televisi. Televisi merupakan salah satu media modern yang digunakan untuk berdakwah pada masa sekarang. Televisi merupakan sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islami atau dakwah melalui program-program acara yang ditayangkan seperti Hafiz Indonesia di RCTI,
Islam itu indah di Transisi, Khazanah di Trans 7, dan masih banyak program lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Yang terakhir adalah kesimpulan dari teori kultivasi. Teori kultivasi lahir dalam situasi ketika terjadi perdebatan antara kelompok ilmuwan. Teori kultivasi atau cultivation theory pertama kali dikenalkan oleh Profesor Kierkegaard. Teori ini banyak dipakai dalam penelitian oleh para peneliti yang ingin mengetahui dampak dari televisi yang merupakan bentuk media massa. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.